Oke, halo semuanya. Ini adalah video lanjutan dari store prosedur bagian kelima yang statement looping ya atau perulangan. Nah, di video tahap pertama sudah dijelaskan tentang looping statement. Dan ini adalah video untuk tahap keduanya, yaitu tentang statement while do. Nah, while do itu adalah juga salah satu bentuk statement atau pernyataan looping yang bisa digunakan dalam MySQL. Oke, nah di sini untuk latihan bagian do while kita akan membuat eh, suatu tabel baru dulu ya. Nah, kita buatnya di sini. Kita akan membuat tabel create tabel. Caranya sama ya, seperti biasanya waktu di SPD 1. Create tabel, kemudian nama tabelnya kita kasih nama calendars. Kemudian isi tabelnya ada beberapa atribut. Yang pertama adalah atribut ID, di mana atribut ID ini tipe datanya int dan kita beri auto increment supaya ID-nya bisa bertambah secara otomatis begitu ya. Kemudian atribut kedua adalah full date, di mana full date ini tipe datanya adalah date ya, tipe datanya date dan kita beri tanda unik yang artinya tipe data ini nanti tidak kembar antara satu dengan lainnya, record satu dengan lainnya. Kemudian atribut berikutnya adalah D, di mana D ini tipenya tiny in ya. Kita beri not null supaya tidak dikosongkan. Kemudian atribut selanjutnya adalah month ya. Ini saya copy biar mudah. Month untuk bulan. Kemudian dilanjutkan quarter. Quarter ini adalah 4 bulanan ya. Kemudian yang terakhir adalah year. Nah, untuk year ini tipe datanya tidak tinitin, kita buat yang int. Tapi sama not null juga ya. Setelah itu kita tentukan primary key-nya, kita ambil dari yang ID. Oke, untuk membuat tabel baru, kita kurung tutup dulu, titik koma. Nah, ini seperti ini caranya. Kita bisa langsung running. Oke. Sekarang ini sudah oke ya di sini. Artinya kita sudah berhasil membuat satu tabel bernama calendars. Kita cek ya. Ini kita harus refresh dulu, klik kanan di tabelnya, kemudian klik refresh. Nah, ini sudah muncul calendars. Kita buka, nah ini datanya masih kosong ya, masih nol semua. Karena kita belum menambahkan value-nya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan untuk menambahkan value-nya, kita harus membuat prosedur baru ya. Untuk membuat prosedur baru, caranya sama ya, kita klik kanan di function, new function, kemudian pilih prosedur, dan ini kita tidak inputannya modenya kita pilih satu, yaitu jenisnya in, kemudian kita beri nama dt, di mana dt ini tipe datanya adalah date ya, tanggal. Satu aja. Nah, kalau sudah finish. Nah, sekarang kita sudah punya satu prosedur. Kita beri nama ya, insert calendar. Jadi prosedur ini fungsinya untuk menambahkan value ke dalam tabel kalender. Caranya, yang pertama kita
Sama ya, seperti biasanya kita menambahkan value yaitu dengan insert into. Nama tabelnya calendars. Kemudian kurung buka, kita ketikkan nama atribut yang sudah kita bikin tadi. Ada full date, day, month, quarter, dan year. Kemudian setelah kita tuliskan atributnya, kita isikan di dalam masing-masing atribut itu isinya apa. Kita ketikkan fungsinya values. Kemudian isi dari masing-masing atributnya apa? Yang pertama dt, koma, yang di sini ya untuk in-nya tadi, in-nya itu dt. Kemudian atribut kedua adalah extract day from dt. Nah, dilanjutkan extract month from dt. Ini ditandai koma ya, kita copy aja supaya kita nggak ketik terlalu banyak. Berikutnya di sini untuk month. Kemudian kita paste lagi di bawahnya. Kita buat untuk quarter. Setelah itu year. Oke, cukup ya. Yang terakhir ini komanya kita hilangkan dulu. Nah, kita tutup kurung, titik koma. Sudah ya, ini adalah cara mengisi value di dalam atribut pada tabel kalender. Kita simpan. Nah, store prosedur ini sudah tersimpan dengan nama insert calendar, tapi tidak perlu kita panggil ya, karena kita akan membuat store prosedur lain. Ya, kita mau bikin store prosedur baru, di mana nanti store prosedur yang barusan kita buat ini akan kita panggil nanti di sana ya, karena kita belum latihan masuk ke while do-nya. Oke. Nah, ini untuk membuat penambahan value pada atribut. Ini kan baris pertama full date isinya dt, d isinya extract day from dt. Nah, ini bisa ada kemungkinan keliru ya. Kita bisa pakai cara lain yang pakai set sama dengan set full date sama dengan dt. Nah, masih ingat ya caranya untuk memberi set pada variabel ini ya di store prosedur, karena ini store prosedur kita bisa pakai fungsi set. Nah, ini jadi tugas nomor 2 ya. Coba Anda kerjakan bagaimana menambahkan value pada atribut-atribut di tabel calendars itu menggunakan fungsi set ya. Nomor 2, tugasnya adalah tuliskan perintah untuk menambahkan value ya. Untuk menambahkan value pada atribut di tabel calendars. Itu pertanyaan kedua ya. Tapi dengan cara set, bukan dengan cara insert into value. Ya, silakan dikerjakan nanti. Ini saya simpan dulu ya, karena tadi sudah berhasil ini. Nah, nanti Anda juga akan saya minta capture hasil ini saja ya, hasil perintahnya. Tidak perlu menampilkan tabelnya atau memanggil prosedurnya ya, yang di capture untuk soal nomor 2. Cukup seperti ini langsung di capture gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk membuat prosedur lagi. Prosedur baru yang berikutnya ini kita
ada inputan 2 ya, ada mode input 2. Pertama kita pilih modenya IN ya, in. Mode in yang pertama namanya adalah start date. Maksudnya ini adalah tanggal kapan dimulai kita mau menghitung jumlah hari ya, start date. Di sini tipe datanya adalah date atau tanggal. Nah, kita tambahkan satu lagi parameter in, yaitu untuk parameter in kita beri nama day. Dan tipe datanya adalah int. Oke, kita dua ini saja parameter in-nya, langsung klik finish. Nah, kita sudah punya satu prosedur baru. Kita beri nama prosedurnya adalah load calendar, yang artinya prosedur ini nanti akan menghasilkan tanggal-tanggal dari kalender yang sudah kita buat dari tabel kalender. Ini saya turunkan ya supaya rapi aja. Nah, pertama kita harus mendeklarasikan dulu. Pertama yang akan kita deklarasikan adalah counter, karena kita mau menghitung ya, menghitung hari dari tanggal yang sudah kita tentukan ditambah hari satu hari seperti itu. Jadi kita beri variabel counter, tipe datanya int dan defaultnya adalah 1. Lalu kita declare lagi untuk variabel dt yang tipe datanya adalah date dan kita beri defaultnya adalah start date. Start date itu sesuai dengan di baris kedua ini, start date yang baris kedua, inputan yang kita masukkan seperti apa. Nah, seperti itu defaultnya. Setelah kita mendeklarasikan, selanjutnya barulah kita membuat perulangan dengan fungsi while do. Pertama yang kita ketikkan adalah while, kemudian yang mau kita perulangkan apa? Sebelum kita melakukan perulangan, kita bikin kondisinya dulu. Apabila counter ini lebih kecil atau kurang dari sama dengan D, jumlah D yang akan kita inputkan ya, baru do. Do kita mengerjakan perulangannya. Pertama, kita panggil dulu prosedur yang sudah kita buat tadi. Call insert calendar. Kemudian inputannya DT. Setelah di call, setelah kita panggil, kemudian tadi kan proses value ya, isi-isi value-nya, kita set counternya sama dengan counter ditambah 1, yang artinya kita mau melakukan perulangan di mana counter jika kurang dari D, maka dia akan melakukan counter ditambah 1. Setelah itu kita set DT-nya sama dengan date add, yang artinya penanggalannya itu supaya bertambah setiap record menjadi interval satu hari begitu ya. Oke, kita tutup while do-nya ini dengan and while. Oke, jadi di sini ceritanya dia akan mencari kondisi dulu. While itu kan seperti yang saya jelaskan di kelas teori, dia tidak akan melakukan perulangan kalau kondisinya tidak terpenuhi. Nah, ini kita simpan dan kita sudah berhasil menyimpan dengan nama load calendar. Sekarang kita panggil ya, call load calendar. Nah, inputannya tadi apa parameternya? Kan start date ya. Nah, kita mau mulai kapan? Misalnya tanggal hari ini yaitu 24 Juni 2020.
20. Kalau di MySQL tipe tanggal itu dibuat dari tahun, bulan, dan tanggal. Jadi 2020 strip 06 strip 24. Lalu kita mau lihat berapa hari, misalnya kita mau lihat selama 20 hari ke depan. Oh ya, ini kita beri titik koma, titik tanda petik tunggal karena dia menyatakan date ya. Angka saja yang boleh tidak pakai petik. Kita mau lihat 20 hari ke depan. Oke, kita jalankan dulu. Nah, ini oke, yang artinya ini berhasil dipanggil ya prosedur ini. Sekarang untuk membuktikan tabel yang sudah kita buat tadi, kita buka ya. Sepertinya kita harus refresh dulu supaya bisa dibuka. Nah, ini kita tutup dulu, lalu kita refresh lagi. Dan kita buka tabelnya. Nah, sekarang sudah ada isinya, yaitu dari mulai tanggal hari ini 24 Juni 2020 selama 20 hari ke depan. Jadi ada 20 record ya. Perorangannya selama jumlah D yang kita inputkan. Oke, ini sudah selesai untuk latihan menggunakan while do ya. Di video ini sudah usai dan Anda bisa berlanjut ke video selanjutnya, yaitu untuk repeat until and repeat statement ya. Oke, sampai jumpa. Bye bye.